Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Minta waktunya sedikit ya, Bu. Ini ada yang ingin saya tanyakan, wawancara sehubungan dengan tesis saya, yaitu peranan guru dan orang tua dalam pembelajaran tahfiz di madrasah kita ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu membimbing anak kita ini dalam pembelajaran tahfiz di rumah? Baik ya, ini masalah tahfiz ini anak saya, alhamdulillah nih. Sebenarnya awalnya memang ya dari SD, saya tidak pula menyangka kalau dia itu memang cepat dalam menghafal ayat-ayat awal ini. Dia waktu itu ada menghafal surat Al-Alaq ya. Biasanya kan kalau itu dia selesai sampai seluruh ayatnya, beberapa ayat yang dimana seberapa ayat. Jadi saya merasa kagum dan juga merasa gimana perasaan itu melihat dia bisa cepat menghafal, dan kemudian dia nyuruh saya untuk menyimakkan hafalannya itu, dan saya cukup bangga gimana lah mendengarkan dia lancar menghafalnya sampai ayat terakhir itu. Cuma saya awalnya tidak memaksakan dalam menghafal ini, cuma ada keinginan dalam hati begitu ya Bu ya. Mungkin walaupun kita tidak bisa menghafalnya, saya sangat berharap anak saya hendaknya bisa menjadi hafiz Quran, dan juga sangat berharap sekali mudah-mudahan dia bisa memberikan mahkota untuk saya. Itu intinya Bu. Ya, seperti kita lihat kan anak kita ini udah terbukti Bu, dengan Ibu memberikan bimbingan kepada anak tadi. Nampaklah bahwa anak kita ini dia terpilih sebagai siswa yang paling banyak lah di sekolah kita ini dalam hafal Al-Quran Ibu, yang 5 juz ya dia. Dan dia juga ikut dalam berbagai perlombaan tahfiz di sekolah kita ini. Terus kalau boleh saya tahu Bu, apa saja kegiatan yang dilakukan anak Ibu setelah dia pulang sekolah? Apakah ada pelajaran tambahan, privat? Setelah waktu itu dia menghafal seperti itu, jadi saya sangat berharap, awalnya memang saya menyuruh dia untuk menghafal mulai dari ayat-ayat pendek waktu itu, cuma memang ada diangsurnya beberapa surat-surat pendek itu. Kemudian kebetulan dia waktu itu pernah ikut MTQ cabang tilawah ya, karena cabang tilawah ini dia sudah juara 1. Jadi untuk tahun berikutnya saya masih berharap dia bisa juga untuk ikut kegiatan MTQ ini. Kemudian saya berbincang-bincang kebetulan dengan teman yang sebagai pembimbing anak-anak untuk kegiatan MTQ ini. Saya sangat berharap Zaskia ini supaya dia bisa menghafal Al-Quran. Intinya di sini untuk menghafal ini bukan untuk dia ikut MTQ, enggak, cuma untuk sekurang-kurangnya untuk dirinya dia bisa menghafal Al-Quran. Jadi awalnya Bapak itu mungkin hanya sekedar ini saja, enggak terlalu mungkin mengabaikan lah istilahnya apa yang saya inginkan, karena memang beliau juga merupakan pembimbing anak-anak tahfiz ini, dan sudah banyak anak-anak yang berhasil yang beliau bimbing. Jadi awalnya tidak terlalu dihiraukan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya cerita lagi kepada istrinya. Saya bilang sama istrinya, bukan saya mengharapkan dia untuk MTQ, enggak, cuma saya berharap anak saya ini bisa menolong saya nanti di akhirat. Itulah intinya. Mungkin istrinya itu mungkin bercerita pula di rumah sama bapak itu. 2 hari setelah itu bapak itu nelpon kepada saya, mengatakan kalau menyuruh anak saya ini supaya diantarkan ke rumahnya untuk diajar menghafal Al-Quran ini. Saya sangat bahagia sekali mendengar bapak itu waktu itu menelpon saya, dan saya langsung menjawabnya, ya Pak, saya akan antarkan, kata saya. Tapi saya tidak bisa malam, saya hanya bisa sore. Ayah nak apa-apa Bu, biar sore, bisa 3 kali seminggu. Jadi, nah itulah awalnya dia mulai dia menghafal. Memang kalau saya lihat ya Bu ya, trik Bapak itu cara untuk memotivasi anak untuk menghafal itu memang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan demikian Bu? Karena di sini Bapak itu
mungkin mengumpulkan beberapa orang anak yang mungkin dia kelompokkan sesuai dengan kecepatan anak itu menghafal. Kalau anak itu misalnya yang menghafalnya agak cepat, ini kelompoknya. Yang sedang ini dan yang kurang ini. Jadi kemudian kalau seandainya alhamdulillah kebetulan anak saya ini agak cepat, beliau saling memacu anak itu untuk saling mendahului hafalannya. Nah, jadi dengan cara begitu anak bersemangat untuk menghafal Al-Quran ini. Kemudian lagi di samping itu setiap pergi mengaji ke tempat bapak itu selalu meminta setoran dari anak-anak ini, kemudian dites secara acak sampai berapa hafalannya. Nah, jadi secara rutin artinya ada keinginan anak di sana untuk berpacu dalam menghafal Al-Quran itu. Berarti ya intinya salah satu yang mendorong ibu tadi ya karena kemauan ditambah dorongan dari orang tua ibu sendiri untuk menambah pelajaran dengan les tadi di luar jam pelajaran sama bapak tadi ibu ya. Yang keempat, bagaimana cara ibu membina merangsang anak tentunya belajar tahfiz atau di rumah selain dari les tadi? Yang jelas mungkin karena ini sudah motivasinya dia dengan teman-temannya, jadi kadang ya kalau di rumah memang dia tetap mengulang Murojaah ya kadang atau menambah dia, misalnya kalau dia menambahnya malam, memang saya lihat memang agak cepat gitu ya Bu ya. Kalau udah selesai dia menghafal, dia langsung store ke saya. Bahkan kadang-kadang pernah kalau pagi misalnya kalau dia mau pergi sekolah, yang waktu SD dulu ya Bu ya, sebelum dia pergi sekolah, saya selalu ingatkan nanti sebelum nonton tambah dulu hafalannya ya nak ya. Sering saya seperti itu. Kemudian pas dia pulang sekolah, memang dia menghafal dulu, kemudian dia telepon saya, "Ma, saya sudah Kia udah dapat segini, Ma. Simak ya, Ma," katanya. Dia langsung dari telepon itu dia langsung master hafalannya kepada saya. Nah kemudian, "Ma, boleh saya Kia nonton, Ma?" Setelah dia menyelesaikan setorannya, dia selalu bilang seperti itu. Ya berarti intinya ibu selalu mengingatkan anak untuk menagih setorannya ya supaya itulah cara ibu menanamkan tadi dalam pembelajaran tahfiz juga. Yang ini Bu, yang selanjutnya bagaimana sikap tindakan bapak ibu ketika dia tidak ingin belajar tahfiz tadi? Apakah ada mungkin karena dia mulai malas atau mulai rasanya jenuh atau gimana caranya ibu memotivasinya kembali? Sebenarnya di sini memang ada juga kejenuhannya dalam menghafal itu. Tapi saya sering ini kan bandingkan dengan temannya, tapi entah itu salah atau gimana ya Bu ya. Ini udah sampai segini hafalannya, masa ia harus kalah pula? Jadi dengan cara kita memberikan motivasi seperti itu, membandingkannya dengan temannya, jadi akhirnya dia Semangat Bu ya. kembali termotivasi untuk melanjutkan hafalannya. Terakhir lagi Bu, ketika anak kita sudah mendapat pembelajaran tahfiz ini Bu di sekolah maupun di rumah, apakah ibu menerapkannya kepada anak kita di rumah, baik itu dalam lingkungan atau di sehari-harinya lah pengamalan dari tahfiz tadi? Contohnya kan masukkan dalam bacaan sholat atau gimana? Ya, memang saya sering ingatkan sama dia untuk lebih memperlancar hafalannya. Juga dibawa ke dalam sholat. Kadang-kadang saya juga sering berpacu dengan dia Bu untuk menghafal gitu kan. Tapi saya sering kalah dengan dia gitu kan. Tapi kalau demikian istilahnya untuk memberi semangat kepada dia, kita menghafal, dia juga menghafal. Jadi kita saling sama-sama. Jadi dengan cara seperti itu dia juga tetap semangat dalam menghafal. Terima kasih banyak Bu ya, mungkin itulah salah satunya kan dapat kita lihat hasilnya sekarang sekian Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.